Kalau saya pribadi, tanggapan saya terhadap Bapak Inspektorat, ya, tanggapan saya tentang Inspektorat. Inspektorat ini sebuah institusi pemerintahan, dan anak saya melayangkan sebuah keluhan mungkin ya, bisa pengaduan, entah ini delik murni atau enggak. Saya menyampaikan secara formil, setidaknya institusi pemerintahan, entah itu sudah melangkah atau belum melangkah, atau masih mempersiapkan segala sesuatunya, minimal memberitahu dengan surat resmi atas laporan anak saya bahwa telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Itu sudah tenang kok saya. Berarti laporan anak saya itu ditanggapi. Kalau tidak ada pemberitahuan, seakan-akan ini bukan sebuah pemerintahan. Kecuali saya menyampaikan lisan, beda. Saya tertulis. Jadi saya menyayangkan pihak inspektorat, mungkin sebagai aparatur negara, tidak menghargai masyarakat atas keluhan. Saya merasa dihargai ketika pihak inspektorat atau instansi terkait yang menangani permasalahan ini memberikan surat. Hari Jumat kan ada. Hari Jumat udah masuk kok surat, udah diterima kan ya. Kita track udah diterima, minimal surat sudah kami terima, dan ini akan kami lakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Itu aja sebetulnya. Apa itu artinya mencerminkan ketidakseriusan pemerintah? Oh ya jelas dong, jelas kinerjanya. Ini nanti kalau masalah saya seret sampai ke ombudsman, hati-hati loh. Kinerjanya aparatur negara yang ada di Magetan seperti apa? Tidak ada tanggapan. Saya rakyat loh ya. Dia bagaimanapun wakil rakyat, pelayan rakyat. Saya merasa kurang melayani saya. Entah itu nanti diterima atau tidak gugatan pengaduan anak saya. Oke, enggak apa-apa. Minimal kalau di sebuah pemerintahan itu ada SP2HP yang dilayangkan ke saya. Seperti itu, Mbak. Oh, belum ada. Dari inspektorat belum ada, dari pihak DPMPT SP juga nggak ada loh ya. Artinya apa? Anak saya mengajukan pengunduran diri di hari Kamis. Sampai saat ini, apakah pengajuan pengunduran diri anak saya itu sudah disetujui atau tidak disetujui atau disetujui dengan syarat dan ketentuan seperti ini? Nggak ada kok. Artinya setelah permasalahan ini mencuat, apakah dari pihak pemerintah Kabupaten Magetan dalam di sini DPMPTS atau pihak terkait sudah melakukan komunikasi dengan anak jenengan? Secara formal tidak ada, secara institusional tidak ada, belum ada. WA, telepon ataupun surat tidak ada sama sekali. Dan ini sudah hampir seminggu kan kita. Pak Koko. Ya siap. Ini untuk Pak Koko sama Baru ya. Perkembangan kasusnya kemudian sampai ke polisi, membuat laporan polisi. Apa sebetulnya alasan sampai kemudian membawa ini ke ranah hukum? Oke, untuk sama, siap. Ini mohon maaf biar dijawab anak saya. Karena yang berkompeten anak saya. J, monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan mengapa saya melanjutkan ke ranah laporan polisi. Tapi enggak apa-apa. Karena yang pertama, saya itu sebenarnya sudah memberikan kompensasi waktu untuk kepala DPMPTSP mau melihat etiket baiknya. Saya dan ayah saya itu hanya menginginkan minta maaf di publik. Seperti itu. Tapi sampai sekarang, sampai hari kemarin, itu belum ada etiket baik dari kepala DPMPTSP. Dan memang yang saya terima itu memang pure pencemaran nama baik dengan mengatai saya piala bergilir, wanita obralan. Piala bergilir itu
dilontarkan oleh Kepala DPM PTSP pada saat rapat tenaga kontrak. Itu jelas mencoreng nama baik saya dan keluarga saya. Itu. Bukti ada, Pak. Bukti ada, di rekaman HP saya sudah ada semua. Nah, maka dari itu saya menunggu etiket baik tidak ada, akhirnya saya melaporkan ke laporan polisi kemarin sore pukul 5 sore, seperti itu. Apa harapan laporan ke polisi sebetulnya? Kan awalnya cuma meminta maaf gitu, sampai kemudian terus ini harus dilaporkan. Apa harapannya, cita-citanya? Ya. Harapan saya sendiri dengan adanya laporan ke polisi, saya berharap polisi itu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara presisi dan akuntabel mengenai permasalahan yang menimpa saya ini dan menegakkan hukum. Terus saya ingin membersihkan nama baik saya dan keluarga saya, seperti itu. Apakah setelah kasus ini mencuat ada dampak yang jenengan hadapi di masyarakat di pertemanan atau di masyarakat? Kalau di masyarakat tidak, tapi dari lingkungan kantor jelas ada. Rasa malu itu pasti ada ya, karena saya tidak melakukan tuduhan yang Kepala DPM PTSP dilontarkan kepada saya itu tidak ada sama sekali. Pasti ya rasanya tetap terpukul. Saya selama 1 tahun loh. Selama 1 tahun tanggal 24 Juli 2024 saya itu diolok-olok piala bergilir di rapat tenaga kontrak. Dan setelah saya cross check di kepala DPM PTSP, dia memang sengaja melakukan hal seperti itu agar semua teman-teman saya itu tahu. Seperti itu. Terus yang kedua, di tanggal 19 Agustus 2025 terjadi lagi. Dia mengatai saya itu wanita obrolan yang haus kasih sayang. Seperti itu. Bukti dan aja itu ya? tidak ada bukti. Dia tidak ada bukti. Dan teman-teman saya di rapat tenaga kontrak saat tanggal 24 Juli 2024 itu, dia bersaksi bahwa memang benar-benar Kepala DPM PTSP itu melontarkan kalimat piala bergilir untuk Roro Mida Roya Nugraha Ningrum ini. Seperti itu. Mbak Ida, waktu jenengan nggak ikut rapat itu kan ada rapat yang tertutup oleh jenengan jadi pihak. Di samping Bu Condro ada nggak pejabat yang di situ di bawahnya? Kalau untuk pejabat yang ikut, saya kurang tahu ya. Seperti biasanya itu, kalau Kepala DPM PTSP itu mengadakan rapat tenaga kontrak, itu pasti dihadiri oleh Kabid Pelayanan. Kabid ada ya? Oke, kalau nggak gitu Kasubag Umum. Kasubag Umum Kepegawaian, seperti itu. Paling nggak kebiasaannya. Bukan Bu Condro sih, tapi ada kabid. Ada kabid. Iya, seperti kebiasaannya itu. Seperti itu. Ini Bapak sudah, anaknya sudah, tinggal saya ke ibu sebagai seorang ibu ketika mendengar anaknya yang dibuil kayak gitu. Ya, gimana perasaan ibu? Ya jelas terpukul. Secara pribadi saya itu mendidik anak memakai akhlak dan etika. Bahkan dari kecil semua boleh, lingkungan mana pasti mengetahui secara apa. Bahkan di lingkungan saya yang saat ini saya tempati, dan mohon maaf saya itu keluarga menjadi contoh di lingkungan. Dan Mida ini dibesarkan di keluarga yang orang tua utuh, tidak bermasalah. Kedua orang tuanya sehat walafiat, mendidik dengan pakai etika dan pakai akhlak. Dan mohon maaf, saya tidak pernah mendidik anak itu ya kurang kasih sayang, bahkan mungkin melebihi dari anak-anak lingkungan saya yang saya tempati. Karena apa? Ya, karena masa depan kami berdua ini anak di anak. Dan saya itu tidak pernah bermasalah, rumah tangga saya itu harmonis. Dan mohon maaf mungkin ya, ditimbang keluarga Bu Condro mungkin lebih bahagia keluarga saya dan lebih harmonis keluarga saya. Jadi saya sebagai ibu terutama sangat terpukul dengan peristiwa ini dan sangat kecewa. Karena sebagai Bu Condro itu sebagai seorang ibu dan sama-sama perempuan sehingga tega melontarkan kata-kata yang tidak etis lah sebagai pimpinan di tempat anak saya bekerja sebagai tenaga kontrak. Mbak, kalau kemarin laporan polisi ini sudah diterima?
Sudah diterima, tapi dari pihak SPKT itu bilangnya pagi hari ini itu baru bisa naik ke Kapolres seperti itu. Karena kemarin sudah ke sore. Ya, karena kemarin saya laporannya pukul 5, Mbak. Pukul 5 sore. Dukungan teman-teman wartawan. Pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat 1 KUHP. Pak Nugroho Siap. sudah berstatement semuanya. Harapan terakhir Pak Nugroho untuk yang ini sekali lagi untuk mungkin ke pihak pemerintah harus Ya, gimana itu? siap. Harapan saya ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Tidak hanya ke saya, tapi ke masyarakat yang lain. Entah itu masyarakat umum atau ASN staf. Jadi jangan sampai ini terulang kembali ke staf pemerintahan yang mungkin dari tingkat yang terendah. Tolong saya menekankan ke pemerintah untuk menjunjung tinggi etika dan attitude melayani masyarakat dan menjadi suri tauladan di masyarakat. Kalau tidak bisa seperti itu, kemungkinan jangan pernah berharap masyarakat akan tunduk, patuh, dan hormat ke elit pemerintahan. Jadi pesan saya, sekali lagi, sampai kapanpun saya akan mengejar keadilan demi marwah dan nama baik keluarga saya. Terima Teman-teman, kasih. mungkin ada pertanyaan lain? ya ini mungkin Teman-teman. yang terakhir atau nanti artinya dengan langkah hukum ini menutup pintu damai ya? Secara garis besar, iya. Karena saya sudah memberikan toleransi waktu kepada beliau yang terhormat Ibu Condro. Termasuk mungkin salah satu pihak pemerintahan belum ada yang beretiket untuk mengajak mediasi atau klarifikasi. Berarti harus jalan hukum yang saya tempuh. Jadi jangan salahkan saya dan anak saya kalau ini nanti sampai berlanjut ke ranah hukum dan meluas bahkan sampai ke Komnas HAM ataupun Ombudsman. Jadi tolong, saya tidak akan pernah damai ketika saya sudah memberikan genderang berbunyi, saya tidak akan berhenti. Karena saya sudah punya etikat baik, Mas. Memberikan toleransi waktu loh. Dari hari Kamis sampai ini, sampai kemarin hari Selasa. Enggak ada yang konfirmasi ke saya. Telepon ke, surat ke, enggak ada. Itu berarti saya mempunyai praduga tak bersalah. Ingin melihat sejauh mana masyarakat ini akan berkoar-koar menyuarakan keadilan. Mari kita coba. Yang lain, Mas Rian, Mas ada lagi? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sampai ke terakhir, Mbak. Dukungan. Sampai yang terakhir. Terima kasih kepada teman-teman media yang sampai saat ini memberikan dukungan ke saya dan keluarga saya untuk mendapatkan keadilan atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kepala di BMPTSP ke saya. Terima kasih. Ya. Ada lain sudah, Pak Rian sudah. Oke.